Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya teman-teman semua. Pada video ini kita akan melanjutkan penjelasan materi yang pada video sebelumnya sudah saya jelaskan, yaitu masih seputaran materi klasifikasi makhluk hidup. Pada video ini kita akan melanjutkan materi ini dengan submateri, yaitu mengapa makhluk hidup dikelompokkan. Teman-teman semua, penting sekali kita mengelompokkan makhluk hidup itu, sebagaimana jika teman-teman mengunjungi sebuah Indomart, Alfamart, atau yang sejenisnya. Ketika teman-teman ingin mencari peralatan mandi, maka di sana sudah disediakan tempat khusus untuk melihat atau menyimpan peralatan tersebut. Begitu juga dengan peralatan yang lainnya seperti peralatan tulis dan lain sebagainya. Nah, untuk itu pada video ini saya akan menjelaskan pentingnya pengelompokan makhluk hidup itu sendiri. Nah, di dalam bahasa biologi, pengelompokan itu sama artinya dengan kata klasifikasi. Sehingga klasifikasi sama dengan pengelompokan makhluk hidup. Nah, teman-teman semua, klasifikasi itu yaitu suatu cara pengelompokan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri yang dimiliki oleh makhluk hidup itu sendiri. Nah, di dalam pengelompokan makhluk hidup itu tentunya kita harus mengetahui apa saja yang menjadi prinsip dasar dalam pengelompokan makhluk hidup. Di sini sudah saya tuliskan ada 3 prinsip dasar pengelompokan makhluk hidup. Yang pertama yaitu persamaan dan perbedaan, yang kedua ciri morfologi dan ciri anatomi, kemudian yang ketiga manfaat, ukuran, dan tempat hidupnya. Oke, kita akan jelaskan satu persatu. Yang pertama, prinsip mendasar pengelompokan makhluk hidup yaitu persamaan dan perbedaan. Maksudnya, jika kita ingin mengelompokkan suatu makhluk hidup, maka kita terutama harus mengetahui apa kira-kira persamaan ataupun perbedaan dari makhluk hidup itu sendiri. Oke, saya akan kasih contoh. Misalnya ketika kita ingin mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan jenis atau cara makannya, maka kita kelompokkan ada hewan yang pemakan tumbuhan, ada hewan pemakan daging, dan ada hewan pemakan segalanya. Atau dalam bahasa lain yang sering kita kenal yaitu ada herbivora, karnivora, dan omnivora. Itu berdasarkan jenis makanannya. Ada juga yang berdasarkan cara perkembangbiakannya, misalnya ada yang vegetatif dan lain sebagainya. Oke, itu untuk ciri ataupun prinsip dasar yang pertama, persamaan dan perbedaan. Lalu yang kedua yaitu ciri morfologi dan ciri anatomi. Maksudnya seperti apa? Ciri morfologi. Morfologi itu yaitu suatu cabang dalam ilmu pengetahuan alam yang khusus mempelajari tentang bentuk dari suatu makhluk hidup. Nah, berarti dapat kita simpulkan bahwa ciri morfologi itu yaitu ciri yang mempelajari bagian luar suatu makhluk hidup. Misalnya ketika kita ingin mengelompokkan makhluk hidup, unggas atau angsa, aves, dan lain sebagainya berdasarkan paruhnya, kemudian ciri kakinya berdasarkan ada atau tidak bulunya, berdasarkan ada atau tidak sayapnya. Ini menjadi ciri morfologi, bagian luar tubuh suatu makhluk hidup. Kemudian anatomi yaitu cabang ilmu pengetahuan yang membedah atau mempelajari bagian dalam suatu makhluk hidup. Jadi ini menjadi prinsip dasar dalam pengelompokan makhluk hidup. Kemudian prinsip dasar pengelompokan makhluk hidup yang ketiga yaitu manfaat, kemudian ukuran, dan tempat hidupnya. Manfaat. Untuk manfaat, misalnya kita bisa mengelompokkan suatu tumbuhan berdasarkan manfaatnya, misalnya sebagai bahan obat-obatan, sebagai bahan pangan, papan, dan sebagainya. Begitu
juga dengan hewan, kita bisa mengelompokkan berdasarkan manfaatnya. Kemudian berdasarkan ukuran, kalau berdasarkan ukuran kita bisa mengelompokkan hewan yang berukuran kecil, ukuran sedang, dan ukuran besar. Kemudian berdasarkan tempat hidupnya, jika kita ingin mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan tempat hidupnya, ada hewan yang hidupnya di darat, ada hewan yang hidupnya di air. Sehingga dengan kita mengetahui prinsip dasar pengelompokan makhluk hidup ini, nanti kita bisa memudah atau kita dengan mudah untuk mengklasifikasikan makhluk hidup itu. Oke teman-teman, mungkin untuk pembahasan terkait dengan materi sekitar prinsip dasar pengelompok makhluk hidup ini saya akhiri sampai sini. Semoga penjelasannya bermanfaat untuk teman-teman semua. Intinya tetap semangat dalam mempelajari ilmu pengetahuan alam. Akhirnya saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi